Sambil saya umumkan ya, minggu depan kita akan ada topik yang sangat menarik. Insya Allah narasumber utamanya adalah Pak Dr. Budi Sulis, akan cerita khusus ya. Kami menggodok ini cukup lama ya, ngobrol cukup lama. Sebagaimana Einstein itu ada Podolsky, ada Rosen nih, Pak Budi ini bareng sama Pak Agus dan saya ini sedang ngoprek itu ya, EPR ya, papernya EPR, terus papernya Bell, karena ini sangat menggoncangkan dunia filsafat sains sampai saat ini ya, dan itu sangat terkait epilog di buku filsafat sains, bisa Anda baca ya, itu tentang mekanika kuantum ya. Jadi memang pada saat saya menulis buku itu saya udah melihat tuh ini ada sesuatu, something very big ya. Ya, tapi sebenarnya sebagai pengantar ya, kalau dari sisi filsafat sainsnya tadi sudah kita bahas ya, kaitan mekanika klasik, kuantum dan relativity dari satu sudut tinjauan itu mereka sebenarnya bisa damai-damai saja begitu ya. Kalau mau menerima lokalitas apa dalam arti mereka nggak menjelaskan segalanya gitu. Cuma buat Albert Einstein yang saya baca di bukunya Karl Popper, memang mencari hukum-hukum alam yang menjelaskan semuanya itu suatu hal yang suci gitu. Suatu misi suci saintis ya. Kita sulit menyalahkan Einstein juga ya, dan dia berhasil menemukan, memprediksi hal-hal dalam relativity teori maupun teori foton itu hal-hal yang sangat luar biasa ya. Terutama relativity umum dan relativity khusus itu menurut saya ya, kalau saya orang Islam cuma bisa bertasbih aja ya, subhanallah ya. Kok bisa sampai sejauh itu gitu. Setiap baca entah tulisan Einstein sendiri atau temuan-temuannya itu geleng-geleng aja. Gelombang gravitasi yang diramalkan Einstein tahun 1917 pun baru terbukti secara empirik 98 tahun setelahnya. Einstein itu menurunkan 1917, baru 2015 itu penerima Nobel itu ya, itu pembuktian secara empirik itu membangunnya berapa puluh tahun untuk 3 profesor yang awet tua yang 80 tahun umurnya dapat Nobel. 2015. 2022 yang dapat Nobel 3 profesor yang cukup tua juga, awet tua, membuktikan kalau teori Einstein EPR itu tidak valid lah ya, atau apalah challenge-nya Einstein. Nanti minggu depan insya Allah Pak Budi ya. Siap Pak. Ya, ini menarik ya. Jadi dan bagian penting dari kuliah ini ya, karena secara itu merupakan pengantar nanti kuliah terakhir kita insya Allah 2 minggu lagi, epilog ya, penutup ya. Bab tentang aksiologi dan etika sains silahkan dibaca sendiri ya. Nah, menurut saya itu cukup mudah dan sudah cukup banyak dijelasin Pak Agus Hermanto. Jadi itu kira-kira program kita ya. Barangkali seperti itu. Ada yang ingin diskusi? Bertanya atau whatever? Atau Pak Budi ingin memberikan satu pengantar untuk minggu depan? Monggo. Baik Pak. Ya mungkin singkat saja ya. Jadi minggu depan itu kita membahas teori mekanika kuantum gitu ya, tapi bukan dalam aspek yang sangat teknis gitu. Jadi yang kita bahas itu nanti justru eksperimen, kita akan lebih banyak membahas eksperimen entanglement dan sebagainya. Kelihatannya teknis, tapi itu eksperimen entanglement dan seterusnya itu apa adanya, itu hasilnya seakan-akan dia melanggar melanggar common sense kita. Nanti Bapak Ibu bisa lihat bahkan tanpa kita memahami persamaan Schrödinger dan lain-lain gitu ya. Kita ketika menyaksikan apa hasil eksperimen itu apa adanya, itu sudah
sangat aneh gitu ya, sangat aneh. Jadi, nah itu justru menariknya. Jadi menariknya adalah bahwa teori kuantum itu ternyata bisa seakan-akan dia menentang common sense yang biasa kita pahami. Yang tadi Pak Dim sudah singgung lokalitas. Lokalitas itu artinya bahwa efek dari sesuatu itu harus merambat tidak melebihi kecepatan cahaya. Jadi kalau kita mau menghasilkan efek terhadap hal lain, maka kita nggak bisa melakukan seketika. Kita perlu waktu untuk perambatan itu sampai ke tempat lain. Nah itu dilanggar. Terus nanti ada pelanggaran terhadap seakan-akan melanggar hukum kausalitas gitu ya. Seakan-akan waktu itu berbalik gitu ya. Nah nanti kita lihat Bapak Ibu ya ke depan. Nah itu tujuannya adalah kita pengen menegaskan bahwa paradigma filsafat ilmu itu perlu terus kita paradigma sains ya perlu terus kita kembangkan gitu ya. Jadi kita nggak bisa berhenti dalam satu titik gitu ternyata, karena bahkan pandangan yang common sense sekalipun itu bisa goyang itu ternyata. Mungkin itu saja Pak Dim sebagai pembukaan. Oke Pak Budi, makasih sekali. Thank you. Saya share ke bapak-bapak ya, apa yang di-share ke Pak Budi barusan ini menarik, ada tambah. Memang kasus pseudoscience ini sangat menarik ya. Paling enggak ya jadi salah satu apa nanti oleh-oleh lah ya. Setelah bapak-bapak, ibu-ibu semua selesai kuliah ini, ada yang nyangkut gitu ya. Kalau ada orang diskusi pseudoscience itu harus hal yang diperhatikan Pak. Walaupun bidangnya stay, tapi itu tanggung jawab kita bersama ya. Itu kurang lebih kalau kaum agamawan tuh menyatakan itu heresi atau bid'ah lah ya. Memang ini satu hal yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Barangkali itu dari saya, dari kita ya Pak. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Can we extend the deadline time for assignment until 4 AM? Oke, setuju Pak Syakir. Ya, nanti kita set up ke 4 AM ya. Barangkali karena tidak ada comments lagi. Terima kasih, selamat pagi. Mudah-mudahan semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimitri, Pak Budi. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Izin lip.